Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fabian John, channel yang membahas informasi penting dan nggak penting. Pada video kali ini saya akan mengupas bagaimana cara step by step membuat voucheran menggunakan mikrotik dengan topologi sederhana. Oke, di sini saya akan mengkonfigurasi nantinya seperti ini topologinya. Di sini jadi yang perlu disiapkan adalah sebuah internet dan juga mikrotik. Di sini saya menggunakan mikrotik jenis RB941 yang umumnya digunakan untuk belajar jaringan sederhana atau dasar-dasar jaringan. Oke, jadi di sini nanti si HP bisa terhubung ke WLAN 1 menggunakan hotspot ya. Jadi kita akan membuat namanya voucheran ya. Banyak yang request bagaimana cara membuat voucheran di mikrotik. Ini saya kasih tutorialnya. Nanti juga di Ether 2 akan saya gunakan untuk voucheran juga, tapi menggunakan akses point eksternal. Jadinya nanti ada dua maupun salah satu yang digunakan. Nah, jadi nantinya WLAN 1 dan Ether 2 akan menjadi satu segmen. Sorry, ini bridge 1 ya. Nanti saya akan jadikan satu segmen menggunakan metode bridge. Oke. Nah, langsung saja kita ke konfigurasinya. Jadi saya menggunakan port Ether 4 untuk melakukan konfigurasi ditancapkan di PC ya. Untuk yang Ether 1 saya colokkan untuk terhubung ke internet. Langsung saja saya buka untuk bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan Micmon, kemudian ada template untuk halaman loginnya agar muncul menu voucher, dan juga Winbox untuk melakukan konfigurasi. Untuk link mentahan atau bahan saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita buka Winbox-nya. Kita konekkan ke mikrotiknya menggunakan MAC address terlebih dahulu karena router belum dikonfigurasi. Kita setting password baru. Di sini saya pakai password sederhana saja. 123 123. Oke. Kalau sudah selesai, kita langsung saja masuk ke menu bridge terlebih dahulu untuk menggabungkan port Ether 2 dan WLAN 1. Kita plus terlebih dahulu, kasih nama bridge 1 sesuai dengan topologi ya. Kemudian kita masuk ke menu port, kita tambahkan WLAN 1 dan juga Ether 2. Oke. Di sini karena WLAN 1 dan Ether 2 akan menjadi satu segmen, yaitu menggunakan alamat IP gateway 10.10.10.1/24. Oke, langsung saja kita masuk ke menu wireless. Kita aktifkan wirelessnya. Kemudian kita masuk ke IP DHCP client. Untuk mengatur internetnya kita beri Ether 1 karena Ether 1 di sini yang terhubung ke internet, maka saya pilih Ether 1. Kemudian oke. Kita tunggu sebentar sampai dia mendapatkan alamat IP. Nah, ketika udah statusnya bound atau mendapatkan alamat IP berarti sudah terhubung ke internet. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke IP address, kemudian kita tambahkan plus. Pastikan di sini untuk Ether 1-nya sudah mendapatkan IP address ya secara dynamic. Kemudian kita plus, kita kasih 10.10.10.1/24 sesuai dengan topologi untuk bridge 1. Karena di sini bridge 1 mencantumkan dua interface sekaligus, yaitu WLAN 1 dan Ether 2 yang nantinya akan kita buatkan untuk jalur hotspot. Kemudian kita oke saja. Selanjutnya untuk kita kasih DNS. Nah, untuk DNS terserah mau ditambahkan atau tidak. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi untuk DNS. Di sini saya menggunakan DNS Cloudflare yaitu 1.1.1.1. Jangan lupa untuk centang allow remote request. Untuk selanjutnya kita akan memberikan firewall atau firewall. Kita ambil NAT.
masuk ke tab general, chain-nya yaitu SCRNet, kemudian out interface-nya pilih Ether 1. Ini berarti inputan dari internet, kemudian action-nya yaitu masquerade. Oke. Dan di sini tugas kita adalah mengkonfigurasi wireless-nya terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke tab wireless, kemudian pilih yang WLAN 1 di sini. Nah, untuk modenya berhubung kita akan membuat access point, maka modenya yaitu AP bridge atau access point bridge ya. Nah, di sini untuk SSID-nya kita SSID misal di sini Fabian Zone Wi-Fi misal ya. Kemudian untuk security profile kita biarkan nggak usah ada passwordnya. Jadi nanti ketika si klien masuk ke Wi-Fi kita langsung akan diarahkan ke halaman login voucher gitu. Kemudian kita oke saja. Nah, untuk mengatur hotspotnya, kita bisa langsung masuk ke IP hotspot, kemudian hotspot setup. Untuk hotspot interface-nya kita pilih yang bridge 1 ya. Kemudian kita next. Nah, kita next atau bisa disesuaikan dengan jumlah maksimal klien. Misal di sini kita akan batasi sampai 100 klien saja yang terhubung. Kita ganti 100 belakangnya, kemudian kita next lagi. Kita next. Nah, DNS server bisa ditambahkan seperti ini atau mau pakai yang DNS Google 8.8.8.8 itu terserah. Untuk DNS name di sini kita bisa menambahkan alamat yang bisa diakses oleh klien saat nantinya terhubung ke hotspot kita. Misal saya di sini akan menambahkan fabianzone.net gitu ya. Kita next aja. Untuk admin kita kasih nama 123 aja untuk passwordnya dan selesai ya. Di sini ada yang perlu disetting lagi. Yang pertama adalah di menu servers. Untuk address per match-nya kita kasih 1 biar tidak bisa dijiplak. Kita oke. Kemudian kita bergeser ke server profile. Nah, di sini kita akan mengubah namanya halaman login ya, halaman login. Pertama kita masuk ke file terlebih dahulu. Kemudian kita gini dibagi seperti ini dan juga sama bahan-bahannya. Nah, seperti ini ya. Filesnya. Nah, di sini kita tinggal drag and drop folder voucheran ini yang berisi template voucheran halaman login Mikrotik. Kita seret aja ke sini. Oke, setelah itu kita masuk ke Winbox lagi, kita besarkan Winbox-nya. Kita masuk ke server profile, IP hotspot server profile, pilih yang hsproof 1 karena ini yang nanti kita akan gunakan untuk mengatur hotspot dan voucheran. Untuk HTML directory kita ubah yang voucheran. Kemudian kita masuk ke login, hapus menu cookies. Jadinya nanti tidak akan ada cookies logging gitu ya. Kemudian kita oke. Gitu. Oke, ini merupakan langkah awal untuk melakukan konfigurasi hotspot ya. Oke, kita bisa cek terlebih dahulu di new terminal untuk ininya, untuk koneksi internetnya. Oke, kita bisa ping. Oke, sudah terhubung ke internet ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk konfigurasi voucherannya ya. Di sini berarti kita bisa mengenerate otomatis dan juga membuat voucheran gitu ya. Langsung saja kita masuk ke bahan voucheran. Kita ekstrak yang Micmon versi 4 beta 2 ini. Nah, di sini kita klik aja Micmon web server. Selanjutnya kita klik URL-nya. Nah, kita akan disuguhi menu kayak gini. Kita di minimize aja yang untuk kayak gini. Untuk username-nya yaitu Micmon, untuk kata sandinya 1 2 3 4. Kita login.
Nah, kita harus menambahkan router terlebih dahulu. Di sini season name-nya saya kasih nama Fabian Zone. Untuk IP MikroTik sesuaikan dengan kita terhubung di mana ya. Nah, di sini karena saya tidak terhubung menggunakan network yang sesuai, saya konekkan terlebih dahulu menggunakan WiFi ya. Saya akan connect menggunakan WiFi terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada Fabian Zone WiFi. Saya konekkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah connect, saya masuk ke DNS-nya. Nah, udah ada kan? Admin 123 sesuai dengan user admin yang tadi kita buat. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke Mikmun lagi. Untuk IP MikroTik-nya berarti 10.10.10.1. Untuk username-nya yaitu admin. Kemudian untuk passwordnya 123 sesuai dengan password Winbox ya, bukan password admin konfigurasi hotspot. Untuk hotspot name-nya yaitu Fabian Zone. Kalian bisa sesuaikan. Untuk DNS-nya nanti ini muncul di voucher. DNS name-nya di sini fabianzone.net. Untuk kurensinya mata uang Indonesia. Untuk session team out-nya kita di disable saja. Untuk live report bisa di enable atau tidak. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi, misal saya di sini akan tambahkan 081 11111 terserah ya. Ini diisikan nomor kontak person ketika pelanggan kalian akan menghubungi kalian ketika ada problem atau masalah. Kemudian kita save terlebih dahulu sebelum kita connect. Setelah itu baru kita connect. Nah, kalau sudah selesai akan masuk kayak gini ya. Nah, untuk membuat voucher atau mengatur voucher, kita bisa masuk ke hotspot, kemudian kita bisa masuk ke user profile dan kita tambahkan juga bisa ya. Untuk namanya misal di sini kita kasih nama unlimited 1 jam. Address poolnya pilih. Nah, kita pilih satu voucher akan bisa digunakan berapa orang. Di sini saya kasih 1 orang saja. Untuk rate limitnya kalian bisa lihat ya. Nah, misal kecepatannya 512K atau 1M 2M. Di sini misal saya akan kasih kecepatan 2 MB, berarti 2M 2M. Upload download gitu ya. Kemudian untuk detailnya, expired mode-nya bisa kasih remove saja. Untuk format masa aktifnya kamu bisa menggunakan format D atau W. Kalau D itu hari, kalau W itu minggu. Di sini saya misal kasih masa aktif vouchernya yaitu 7 hari. Kalau 7 hari tidak digunakan maka dia akan hapus. Berarti D7D ya. Untuk price-nya saya kasih 5.000. Misal ini ya. Selling price kita samakan saja. Untuk log user bisa enable. Nah, log user ini digunakan ketika kalian pengen, kalau sudah connect ya harus connect, kalau waktunya habis berarti sudah tidak bisa digunakan gitu ya. Ini unlimited 1 jam 5.000. Kemudian untuk log savernya kita enablekan saja, kemudian save. Nah, kalau sudah selesai kayak gini, udah muncul kayak gini, kita bisa main generate voucher. Kita klik generate. Untuk kuantitasnya kita pilih 20 misal. Untuk servernya kita pilih hotspot 1. Username-nya atau user mode-nya kita bisa menggunakan voucher. Berarti tidak perlu menggunakan kata sandi ya. Nah, username sama dengan password sama saja. Untuk namelet-nya ini bisa kalian atur. Namelet itu berarti panjangnya. Prefix bisa diisi atau enggak, dan karakter ini bebas. Untuk profilnya unlimited 1 jam ya. Kita generate. Untuk limitnya atau ada data limit.
Time limit berarti waktu yang tadi kita gunakan 1 jam, berarti kita kasih 1H. H ini berarti hour ya, jam. Untuk data limitnya kalian bisa set kuota. Berhubung saya kasih unlimited, berarti tidak usah pakai kuota. Oke, langsung saja kita klik generate dan otomatis sudah tergenerate semua. Kita coba cetak. Nah, di sini sudah muncul vouchernya gitu ya. Nah, di sini juga kalian bisa edit template sesuka atau seselera kalian ya. Kalian bisa masuk ke dashboard atau di setting. Di sini ada template editor juga yang bisa kalian kasih templatenya yang berada di sini. Untuk mendownload templatenya kalian bisa lihat di internet banyak, tinggal copy paste di sini aja. Oke, langsung saja kita coba untuk memasukkan vouchernya ya. Oke, saya disconnect terlebih dahulu dari wifi saya. Kemudian saya langsung konekkan lagi. Nah, di sini connect automatically. Kemudian kita connect. Setelah connect, kita akan diarahkan ke halaman voucher dan kita coba salah satu. Kita akan menggunakan yang nomor 1. Kemudian kita pilih voucher dan kita tempelkan dan berhasil ya. Di sini udah ada connection live-nya atau waktu tersisa yaitu 1 jam ya. Dan untuk kecepatannya udah dibatasi. Kita coba saja di speed test dan dia nggak bakalan tembus sampai 2 Mbps ke atas karena kita sudah meret limitnya gitu. Oke, kita akan membuat voucher sekali lagi dengan rules yang berbeda atau voucher yang berbeda. Kita klik saja yang tadi. Kita connect. Nah, kita masuk ke hotspot. Kemudian user profile, kemudian kita add. Nah, di sini saya kasih misal untuk metode kuota ya, 5 GB. Address poolnya kita pilih, share usernya misal bisa dibagi 3 orang. Untuk rate limitnya saya tidak kasih rate limit atau unlimited, berarti untuk expired mode-nya kita bisa melakukan remove. Untuk validity-nya kita kasih saja 30 hari untuk masa berlaku voucher. Untuk harganya saya kasih harga 10.000 misal ya. Untuk selling price juga sama. Untuk log user saya aktifkan, untuk log server juga saya aktifkan dan simpan. Kemudian kita bisa langsung aja klik generate untuk kuantitas vouchernya. Untuk sekali generate kita bisa gunakan 20. Servernya hotspot 1. User mode menggunakan username sama dengan password agar metode voucher bisa berjalan gitu ya. Untuk nameplate-nya 8, charternya kita bisa acak misal besar kecil. Kemudian untuk profilnya kita pilih 5 GB. Kemudian limitnya, time limit saya tidak kasihkan time limit karena biar sesuai dengan giga yang sudah saya belikan. Untuk data limitnya di sini ada M or G, berarti 5 GB ya. Kita kasih 5G. Kita generate. Nah, kita langsung bisa klik print ya untuk mengeprintnya. Nah, kalau default ini udah ada QR mode, jadinya bisa untuk voucheran dan bisa di print dan bisa dipotong kasihkan ke pelanggan. Selanjutnya kita coba saja yang metodenya kuota. Kita pilih vouchernya, kemudian kita tempelkan kode voucher dan connect. Dan sini udah ada data live atau data tersisa yaitu 4,9 GB ya. Dan kita bisa lihat speed testnya, berhubung saya tidak kasih limit untuk kecepatan, dia bisa tembus sampai kecepatan maksimal yang diberikan oleh operator atau provider. Berarti saya sudah berhasil melakukan konfigurasi seperti ini ya. Nah, jika kamu pengen menggunakan access point eksternal atau access point tambahan, kamu tinggal hubungkan ke Ether 2 yang berada di Mikrotik dan set pada TP-Link di mode bridge agar bisa melakukan penyebaran hotspot melalui
akses point eksternal. Oke, itu saja tutorial yang bisa saya berikan. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya.